Banyak sekali fakta menarik yang tidak bisa menjelaskan hanya di satu video saja. Untuknya, ketika Boruto berlatih sendirian, Shikadai datang menghampiri Boruto dan melihat latihannya. Shikadai menyarankan Boruto agar tidak terlalu memaksakan diri. Tetapi Boruto memiliki alasan yang kuat kenapa dia harus menyempurnakan jutsunya ini. Mengingat saat pertarungannya dengan Dippa dulu, Rasengan Boruto dengan mudahnya dihentikan oleh Dippa. Makanya dirasa kekuatannya yang sekarang masih belum cukup. Tapi dia juga selalu terngiang-ngiang dengan perkataan Kakashi yang mengatakan bahwa dia sudah mencapai batasnya. Mengingat jumlah cakra yang dia miliki, memperkuat Rasengannya lebih dari ini, bagi membalikan bumi dan langit. Meski begitu, menyerah bukanlah jalan ninja Boruto. Dia terus berusaha untuk menyempurnakan tekniknya ini sampai kapanpun. Di episode minggu depan, Shikadai akan memberikan sedikit harapan pada Boruto untuk menyempurnakan Rasengan miliknya. Menurut kalian, apa sih yang kurang dari futur Rasengan Boruto selain jumlah cakranya yang masih belum besar? Admin akan menjawab pertanyaan ini di video besok. Untuk saat ini, coba kalian pikirkan baik-baik terlebih dahulu. Fakta menarik yang kedua adalah terungkapnya para Outer Kara. Episode 199 semakin menarik setelah terungkapnya beberapa Outer Kara yang baru kita ketahui. Setelah Mugino dan Konohamaru melanjutkan misi penyidikan mereka, mereka berhasil menyusup tanpa diketahui oleh bawahan Victor. Di sini mereka mendengar kalau pasien yang sedang kritis itu akan dibawa ke ruang perawatan bawah tanah. Sepertinya ini adalah ruangan yang berhasil dimasuki oleh Mugino dan Konohamaru pada episode 173. Mereka mencurigai adanya penelitian ilegal yang dilakukan oleh Victor. Karena dalam seminggu ini, ada 5 orang yang masuk ke dalam ruang perawatan bawah tanah, tetapi mereka tidak kunjung dibawa ke atas lagi. Ketika mereka berdua mengikuti orang-orang yang membawa pasien tersebut, tiba-tiba Konohamaru melihat ada ilmuwan yang pernah muncul di Wagakure. Ilmuwan ini ternyata memang memiliki hubungan dengan Kara. Anehnya, ketika dicerita Kuritai Wagakure, dokter tersebut seharusnya sudah mati, dibunuh olehku. Mayat dokter itu memang tidak ditemukan, dan banyak yang berspekulasi kalau mayatnya dibawa oleh anggota Kara. Dan siapa yang sangka, di episode ke-169 ini, ternyata dokter itu telah dihidupkan kembali. Kira-kira teknologi seperti apa yang dimiliki oleh Kara sampai-sampai mereka bisa menghidupkan orang yang sudah mati? Apakah mereka hanya mengganti jantung dokter tersebut? Atau Kara sudah mengubah dokter itu menjadi cyborg? Sejauh ini, kita tidak tahu apakah dokter ini juga termasuk Outer Kara, atau dia adalah dokter yang dikumpulkan oleh Kara untuk melakukan eksperimen. Susumu Shigaki dan Tosaka adalah bagian dari Outer Kara juga. Coba tulis pendapat kalian di bawah kolom komentar. Fakta menarik yang ketiga adalah misi merebut Kugutsu. Ini adalah misi permintaan langsung dari negeri angin. Shikamaru mendengar kalau mereka terus mencari-carinya sejak pertarungan terakhir mereka dengan Urashiki. Ada satu Kugutsu yang sulit sekali untuk ditemukan. Kugutsu itu terakhir kali pernah dilawan oleh Shikadai. Shikadai dimintai tolong oleh Naruto untuk bantu negeri angin. Shikadai pun langsung berangkat bersama Chocho dan Inojin. Mereka awalnya tidak langsung ke desa Suna. Mereka malah mau mampir ke tempat makan favorit Chocho. Tapi tanpa disengaja mereka bertemu dengan Dippa. Mereka awalnya tidak tahu kalau itu adalah Dippa yang sudah membuat tim 7 babak belur. Setelah Dippa pergi, Shikadai dan yang lainnya langsung masuk dalam toko tersebut. Mereka langsung terkejut karena banyak sekali mayat yang ada di toko itu. Orang-orang yang tadi berada di toko tersebut dibantai semuanya oleh Dippa demi memuaskan nafsu membunuh Dippa. Karena hal ini akhirnya Shikadai, Inojin, dan Chocho jadi terlambat untuk datang ke tempat pertemuan dia dengan Shinki dan yang lainnya. Fakta menarik yang keempat adalah, ada apa dengan Dippa? Pasti semua orang banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya ada apa dengan Dippa ini? Kemana sosok Dippa yang suka membantai dan membunuh orang lain? Mari kita analisa dari saat kemunculannya di sebuah toko makanan. Di sana tidak seperti biasanya Dippa terlihat menghabiskan makanannya kali ini. Padahal kalau kita flashback ke episode-episode sebelumnya, Dippa selalu menyisakan makanannya. Menurut admin, ini adalah sebuah pertanda bahwa akan terjadi sesuatu yang buruk pada Dippa. Dippa yang membunuh orang-orang di dalam toko makanan tersebut adalah Dippa dengan sifat barbar aslinya yang tidak bisa dia hindari. Pertanyaannya, kenapa saat melawan tim Shinki dan Shikadai, dia tidak menghabisi mereka semua? Padahal saat di dalam toko makanan itu, dia masih mau membunuh. Menurut admin alasannya bukan karena dia tidak mau membuat kekacauan lagi seperti yang dikatakan oleh Victor. Jika memang dia tidak mau membuat kekacauan lagi, seharusnya dia tidak melakukan pembunuhan barbar di toko makanan itu. Ada hal yang mencurigakan setelah Dippa mengingat kata-kata Victor. Coba kalian perhatikan baik-baik setelah Dippa mengingat kata-kata Victor. Dia terlihat tersenyum. Ini mengisyaratkan kalau Shikadai, dia melihat ada uap di sekitar tangannya. Menurut admin ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Dippa sudah melampaui batas penggunaan kekuatannya. Kemungkinan yang pertama ini sebenarnya admin agak ragu. Keraguan admin disebabkan karena admin merasa
Dipa masih bisa membunuh tim Shikadai dan Shinki tanpa harus menggunakan kemampuan spesialnya. Dia saja bisa membunuh rekan-rekan Omoi dengan menggunakan tangan kosong. Tetapi kenapa dia tidak melakukan hal yang sama pada Shinki dan yang lainnya? Sepertinya kemungkinan kedua admin ini yang akan lebih masuk akal. Kemungkinan keduanya adalah Dipa menyadari kalau dirinya sedang diawasi oleh seseorang. Admin akui sebenarnya admin tidak memiliki bukti-bukti kalau ada seorang yang sedang mengawasi Dipa. Admin hanya sekilas teringat dengan Kashin Koji. Seperti yang kita tahu kalau Kashin Koji adalah orang yang akan membunuh Victor di episode-episode mendatang. Oleh sebab itu seharusnya Kashin Koji sudah memperhatikan gerak-gerik Victor mulai saat Victor menyuruh Dipa mengambil salah sirama. Sepertinya Dipa menyadari kehadiran Kashin Koji melalui uap di tangannya itu. Setelah dia tahu kehadiran Kashin Koji, dia tidak melanjutkan untuk memperkeruh suasana. Dia langsung membawa Kogutsu tersebut kepada Victor. Tapi pada akhirnya Kogutsu yang didapatkan itu malah dihancurkan oleh Shinki. Dipa tidak bisa membunuh Shinki yang sudah merusak misinya karena bagi seorang Inner Kara sangat penting untuk menjaga identitas asli mereka. Oleh sebab itu, karena dia merasa diawasi oleh sesama Inner Kara, Dipa pun langsung pergi dan meninggalkan mereka semua. Itu bergerak tanpa ada pilotnya. Rasanya teknologi Amado belum sampai sejauh itu. Ada kemungkinan kalau Dipa akan diminta untuk menjaga Kawaki di kapal Kara tersebut. Dipa adalah seorang Inner yang memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi Kawaki dari ancaman. Jadi harusnya Victor sudah mempersiapkan Dipa untuk itu.